kabar hari ini? Semoga baik-baik aja semuanya, lancar, terkendali. Saya Karus, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Dani di pojok sana hari ini dengan tema apa sih itu? Daun muda, kayak warnanya hijau muda soalnya. Dan juga sudah ada Po Eli, salah satu bintang tamu yang akan kita wawancara. Tapi nanti ya kita kebocokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana diperbincangkan, update-update berita yang banyak sekali menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang terjadi di dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, ini dari dunia nyata, ya, ini ada satu mantan artis kolosal yang bernama Sekar Arum gitu. Ini namanya disebut ya. Lengkap. Ini tapi berkaitan soalnya ya. Ditangkap karena diduga terlibat peredaran uang palsu senilai lebih dari 200 juta dalam pecahan 100.000. Jadi ditangkap itu karena dia dari bertransaksi di sebuah toko gitu ya. Tadinya cuma sebagian berhasil, kemudian karena berhasil dia mencoba lagi, tapi karena ganti kasir waktu itu, terus dicek yang transaksi yang kedua itu dicek, ternyata uang yang dipergunakan, uang cash yang dipergunakan itu adalah uang palsu gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah ini kan namanya memang Sekar Arum ya, Sekar Arum, tapi banyak media online itu yang menggunakan foto yang salah ya. Foto yang digunakan itu adalah fotonya Ratu siapa? Ratu Anissa. Ratu Anissa itu istrinya Dodi Hidayatullah itu. Ya memang Ratu Anissa itu dulu pernah menjadi pemeran sinetron juga di Genta Buana ya, peran-peran kolosal juga sama, dan pernah berperan sebagai Ratu Sekar Arum, nama perannya itu Sekar Arum. Jadi mungkin ketika di Google Sekar Arum gitu ya, yang muncul fotonya Ratu Anissa sedang berperan sebagai Sekar Arum, bukan artis yang bernama Sekar Arum. Ini klarifikasinya Dodi dan Ratu Anissa berikut ini. Ini foto yang beredar yang pada saat lagi berperan itu ya, pakai kostum gitu kan. Nah, ini sementara yang aslinya yang namanya Sekar. Ini kita nggak salah kan yang ngambil foto ya? Agak ada mirip-miripnya sih. Itu nggak salah ngambil kan? Nggak yakin dong. Ya gitulah kalau kita modalnya Google gitu ya, munculnya kan random aja semua, yang mana yang paling dicari atau yang paling banyak, yang paling gitu deh. Jadi gak usah gitu. Kadang-kadang kalau kita cari data orang lewat Wikipedia itu sering banget salah tahun lahir tuh salah ya kan. Terus ada banyak lah detail-detail yang ya itu. Jadi hikmahnya adalah namanya juga dunia maya ya. Dunia maya itu kan ada dan tiada. Jadi jangan percaya sama dunia maya. Dunia nyata juga belum tentu nyata. Kita lihat komentar netizen. Sekar Arum dan Ratu Anissa beda orang. Yang berikut, kok aneh Sekar Arum, woi bukan Ratu Anissa, kenapa pakai foto Ratu Anissa? Yang berikut, saya juga kaget lihat beritanya Teh, karena dari dulu saya ikuti Teteh di Instagram. Yang berikutnya, kocak banget emang wartawan, udah berita clickbait cuma kopas, fotonya aja di kopas, nggak cross check itu foto siapa, main panjang aja. Yang berikut, kocak emang yang ngedit foto disandingkan, padahal ya beda banget lah, ada gitu ya. Lagi yang berikutnya ada lagi, itu. Oke, baik, kita sekarang menuju ke Po Eli ya. Kita akan cross check juga ini postingan-postingan Po Eli di dunia maya. Benarkah dia itu dulu di tahun 2021 pernah diminta oleh seseorang untuk meng-up berita yang sekarang lagi viral banget, berita yang berkaitan dengan Pak RK dan LM, iya kan? Itu. Iya, tapi bukan logam mulia. Kita lihat dulu profilnya Po Eli berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama dengan Po Eli Sugigi yang temannya banyak katanya ya. Temannya banyak sekali, dari mulai apa sampai apa Po Eli? Karena dari tahun 87 saya udah berteman dengan artis-artis yang sekarang jadi artis. Oh iya, artis-artis yang sekarang jadi artis, jadi pejabat. Tahun 87 aku udah bertemu sama mereka. Oke, karena dulu Po Eli ini anak gaul. Ya, suka main sama sepatu roda. Ya, sepatu roda. Dari situ ketemu orang teman-teman. Termasuk mantan BTV ini, direktur dulu main di sana juga. Anak gaul lah pokoknya, temannya banyak, ya kan? Ini ada artikelnya. Eli Sugigi, siapanya Lisa Mariana ngaku tahu isi perselingkuhan sejak lama katanya gitu. Kak Po, kan kamu katanya kenal itu dari tahun 2020. Waktu ditawarin endorse. Endorse apa sih? Jadi endorse kalau saya pelangsing kalau nggak salah ya. Oh, si LM ini. Aku mau dong, gitu aku DM dia. Oh, kamu bukan ditawarin, kamu yang nawarin diri. Ada mau dia gini, udah aku kirimnya untuk admin aku. Oh, oke. Kirim nomor telepon gitu. Udah tuh.
udah kirim. Tapi kamu sebelumnya belum kenal, Po? Belum kenal. Ketemuan lah kita ketemuan kita 2021 di acara. Aku ketemu sama dia langsung, cantik. Dia cantik, dia langsing, nggak kayak sekarang. Gue kaget, gede banget. Terus jujur banget ya gue. Iya, aku nggak komentar. Terus ketemu dia, Po mau bantuin aku nggak? Apa nih? 2021. Endorse dong, yuk kita bikin ini. Waktu ketemu tuh dia cantik, langsing, cantik banget. Aku aja iri nggak kecantikan dia dengan body dia. Jadi waktu ketemu itu belum dalam keadaan hamil belum ya? Aku nggak tahu dia udah lahiran apa belum. Pokoknya 2021 pas aku cek di Instagram aku di IG, 2021 hilang semua catnya, yang ada 2020 sama 2022. Jadi 2021-nya dihapus. Oh, 2021 tuh perbincangan seputar minta up untuk bantuin nge-up dia anaknya Pak RK. Dia punya anak. Iya, dia punya anak. Dia ceritanya apa waktu itu, dia bilang apa? Po bisa ngobrol nggak? Telepon deh gitu kan. Telepon terusnya, kenapa nih yang di up-nya apa gitu. Oh, masalah begini aku nggak berani. Iya, diminta tuh diminta up berita bahwa di up bahwa dia punya anak dari Pak RK. Oh gitu kan ya. Ini yang ceritanya dia di tahun 2021 ke Po Eli, itu sama nggak sama dengan press conference-nya yang kemarin? Ya sama, begitu ngomongnya persis. Tapi aku kaget. Aku mau beban dong buat aku 2021, aku nyimpen rahasia dia. Aku ngomong ke salah satu artis yang senior, teman aku, dia baik. Aku nanya sama dia, ini gimana ya? Aku disuruh oh jangan Po gitu. Ntar lu nggak boleh ke Bandung katanya gitu. Ada kata artis. Ya udah aku tutupin tuh. Dia juga nutupin, aku juga nutupin. Dia tahu rahasia itu. Aku keep, aku diem. Ya udah sampai kemarin 27 Maret, aku buka postingan akun gosip. Lah ini kok berita kok naik? Aku gituin. Terus aku berita naik, aku telepon Lisa, aku DM dulu, nomornya ganti. Aku ganti nomor Po. Itu kenapa bisa naik? Gitu. Oh tenang Po, udah beres kok sama ajudannya tadi udah WhatsApp saya. Udah beres, dia bilang 27 Maret itu ajudannya udah WhatsApp saya, sudah beres kok semuanya katanya gitu kan ya. Nah, kita flashback lagi ke tahun dia minta naikin lagi. Oh, dia minta naikin lagi. Kapan minta naikin lagi? Dia 27 Maret itu. Naikin dong Po, kasih aku support aku, tolongin gitu kan ya. Ya udah, tapi jangan baju seksi, aku nggak mau, aku gituin kan. Cari baju aku yang sopan katanya. Aku cari baju dia yang sopan. Begitu aku naikin story, ya Allah Besti udah lama nggak ketemu, sekali ketemu kamu kena musibah, sabar ya, aku gituin. Nggak niat nyindir siapa-siapa, aku nggak tahu kan soalnya. Terusnya nggak tahu itu. Bukan. Aku nggak tahu dia mau stick, ntar dulu belum selesai. Begitu aku dihujat orang banyak banget. Kamu nggak tahu kalau sudah ada klarifikasi? Iya, pas aku nggak tahu dia klarifikasi juga. Lewat lagi tuh di aku dia klarifikasi Pak RK. Langsung aku hapus. Lisa maaf ya, aku hapus karena ini aku salah, aku gituin kan ya. Salah kamu, ternyata dia bikin klarifikasi juga. Jadi aku di akunnya Pak RK aku begini. Minta maaf, aku minta maaf. Tapi di situ udah banyak hujatan dong. Nggak lama aku periksa, aku di unfollow. Enggak. Gitu. Po Eli ini kita harus klarifikasi. Po Eli di unfollow atau emang dari dulu nggak pernah di follow? Oh, berteman kok. Aku berteman kok, di follow. Aku di follow. Di follow, benar. Di follow. Aku di follow. Emang ketemu pernah ngobrol? Ketemu di acara skincare, pembukaan skincare. Dia kan aku datang. Oh, dia kan buka skincare itu di Sensi ya. Karena aku datang, aku nge-tag, aku datang diundang. Oh, di follow. Aku ngefans sama dia kok. Aku lagi tuh support dia pas dia maju. Aku support dia. Aku kan ngefans sama mungkin dia. Mungkin nggak di unfollow kali, kan waktu itu sempat ke-hack. Mungkin kalau ke-hack jadi hilang semua. Masa aku doang yang hilang sendiri, yang lain enggak, kan nggak mungkin. Mungkin itu adminnya, bukan Pak RK. Oh iya Pak. Itu Pak RK. Itu mungkin adminnya. Agak Po, pada saat 2021 pada saat ya LM itu minta tolong Po di up dong gitu ya. Itu dia biasa gitu kayak misalnya nanti aku apa gitu ada. Iya, ada perjanjian imbalannya, cuman aku nggak mau. Berapa Po gitu, berapa gitu kan ya. Oh enggak, aku nggak mau, ini bukan ranah aku, dan aku juga nggak tahu itu anak biologisnya kamu sama RK, bukan. Nggak ikut campur lah ya. Tapi pas aku kaget, pas aku ngomong sama media, bukan aku ngadu sama media, wawancara aku dong, wawancara aku nggak begitu. Pas acara Poati banyak wawancara kan, banyak wartawan di situ. Ada langganan aku satu, emang dia ikutin aku dari masih belum nikah sama siapapun, dia udah sering wawancara aku. Ya aku percayalah sama dia, nggak mungkin aku di acak-acik gitu kan ya. Po sebentar aja Po, aku izin sama Lisa dulu. Aku izin sama Lisa. Lisa ini ada wawancara aku nih, sebenarnya aku nggak mau. Ya Po silakan aja, kita mau preskon, bilangin sama wartawan kamu ya, suruh preskon datang ke aku gitu Lisa ngomong aku. Dan nih wartawan yang kamu udah kenal udah lama ini, dia nanya spesifik soal nanya aku gini,
gara-gara di unfollow aku gitu, gara-gara di unfollow aku tulis status kan. Gitu. Kamu di unfollow nulis status. Kenapa aku di unfollow? Kan aku nggak salah apa-apa. Terus kamu nge-tag? Enggak lah, nggak berani. Kan aku juga minta maaf juga sama Bu Cinta, mungkin belum dibaca kali ya. Bu, aku sebenarnya bukan ikut campur. Kamu minta maafnya pakai story lagi? Enggak, di DM dia. Oh, DM. Aku juga pernah ketemu juga sama Bu Cinta. Iya. Kan? Terus. Di sini aku dalam ini aku udah minta maaf kemarin kan di acara stasiun TV, minta maaf. Aku sebenarnya emang bukan support dia, bukan ini juga menjatuhkan dia. Lebih karena kenal aja kepada lebih kenal dan aku tahu dari udah lama. Tapi orang-orang ngatain aku tuh netizen mulutnya nimbrung, pansos, minta cari ini, minta cari itu. Mau pansos, kalau mau pansos dari dulu aja aku yang buka. Enggak, gitu. aku ini Pak Eli kayaknya bukan pansos. Soalnya waktu terakhir kita ketemu, Pok. Itu bulan apa itu kan udah mulai muncul tuh beritanya. Iya, aku nggak ngomong kan. Pak Eli bisik-bisik. Oh iya. Iya, tapi kan nggak pas on air dia ngomongnya. Enggak, aku nggak mau karena aku udah ngomong kan. Iya, tapi aku nggak mau gitu. Iya, aku nggak mau karena emang aku nggak niat pansos. Kalau aku niat pansos sekarang lihat orang pada bermunculan. Iya. Pada bikin siapa, Pok? Maksudnya siapa yang bermunculan, Pok? Ya sekarang ada, aku lihat teman-teman aku yang lagi penyanyi dangdut, ada yang ke Lisa pada main. Oh, yang udah lama nggak nongol nih. Terus ada juga selebgram bikin asumsi juga begini. Jadi ini ya si Lisa apa namanya jadi kontraknya. Jadi bukan pro ya, bukan pro. Jadi pro kontranya dia ada. Oh, aku lihat aja kok begini ya gitu. Tapi kenal semua itu Po Eli? Kenal lah, aku kenal semua, banyak orang kenal. Yang selebgram itu Po Eli kenal. Iya. Yang penyanyi dangdut yang datang ke sini kenal semua, aku kenal semua. Aku kenal semua, kan mereka follow aku, jadi aku juga pernah ketemu juga. Aku kalau belum pernah ketemu belum berani ngomong, karena aku pernah ketemu berarti kita kenal gitu. Oke, baik. Nih coba kita lihat lagi cuplikannya preskonnya Lisa Mariana berikutnya. Minta nafkah. Kalau aku sih kalau bukan lakinya nggak boleh minta nafkah. Kalau aku ya, aku aja punya laki, kasih nafkah, punya anak 3. Ya itu salah, Pok. Itu salah kalau itu. Punya lakinya nggak nafkahin anak, itu salah. Aku di sini aku tidak bisa ambil Lisa kalau di sini soal nafkah, karena itu kan. Jadi kamu belanya soal apa? Bukan, itu bukan pernikahan. Kalau emang pernikahan ya pasti dikasih nafkah. Ya. Tapi kalau bukan hasil pernikahan nggak bisa dia nuntut nafkah gitu. Sekedarnya aja kalau anak udah lahir ya udah gitu, bukan biaya ini untuk. Ini Po Eli begini karena dia habis dihujat netizen apa gimana? Enggak juga. Aku soal ini aku bela, bukan karena bukan bela Lisa. Aku aja sendiri aja punya laki nggak kenapa, aku udah anak sendiri, tahu kan Karos. Nah, buat apa kalau kesian anak nanti gedenya gitu. Jadi kenapa ribut nanti? Kenapa ribut, kesian anak lah gitu. Nah, pas sudah 2021 ada lagi komunikasi dengan. Ada 2022 dia minta Maret 2022 dia minta ucapin untuk doain dong buat Selin katanya. Ya udah aku bikinin ya doa, nggak tahu doa apa juga, apa ulang tahun apa. Tapi kalau dia ulang tahunnya bukan Maret kan. Dia bilang Januari apa sih lahirnya? Di situ kan aku ada. Lahirnya kapan? Juni apa Maret gitu ya. Tapi aku lihat pas aku buka gini kok bulan Maret dia minta ucapan doa. Dia minta doa aja. Maret ya. Maret dia minta doain bulan Maret. Minta doa di bulan Maret ya udah aku bikinin untuk doa untuk Abis itu terus bawalnya nggak pernah nanya. Udah nggak pernah nanya lagi. Terakhir kemarin 27 Maret aku tanya. Oke. Waktu tahun 2021 ketika dia ngomong gitu, naikin dong. Po Eli ada ngomong apa gitu ke dia, nasihat atau apa? Maaf ya nggak bisa kalau masalah ini karena bukan ranah aku dan dia seorang pejabat dan aku juga nanti aku napa-napa gitu. Aku gitu ngomongnya. Tapi nggak kok nih di luar ini ya. Ada lagi nggak sih pernah yang juga minta hal yang kurang lebih sama mirip-mirip ke Po Eli? Naikin ini naikin itu gitu. Ya, hal-hal yang berkaitan. Ada itu mah cowok-cowok yang mau numpang naik tenar. Ada itu banyak. Kalau itu diterima. Enggak juga tapi kalau ada apa namanya simbiosis mutualisme sih nggak apa-apa, keuntungan buat aku kalau emang dia mau keuntungan buat aku. Tapi itu dulu, sekarang udah nggak mau lagi. Kenapa? Kan kalau cowok-cowok aku udah nggak mau lagi. Sekarang? Udah enough, aku udah enough. Jaela udah enough. Aku udah enough, malu anakku. Oh ya udah mau nikah ya. Anakku udah mau nikah, aku takut gitu kan ya. Karma kan ada karma juga nanti kalau begini. Kan karma kan saling menguntungkan kok. Maksudnya kan nggak ada hal yang buruk. Malu sama calon mantu. Oh malu. Baik loh. Ada lagi mau kita tanya yang kemarin Po Eli sakit itu. Sakit ada artikelnya, kemarin sakit sampai dirawat di rumah sakit. Sampai kabarnya katanya nggak sadarkan diri. Itu sakit apa sih Po? Katanya cuma bisul doang. Mah kebiasaan begini aku meninggal lah, inilah. Tapi panjang umur sih udah meninggal, nggak apa-apa lah. Ini orang-orang usil aja yang bikin aku sampai katanya ya emang sih aku nggak sadarkan diri karena kan dibius. Dia nggak sadarkan diri.
Benar kan dibius kan? Mau dioperasi kan dibius. Ya benar. Nih mau ketawa dan terharu ada berita ini. Oh ini tentang komentar berita. Padahal sebenarnya itu apa sih? Po sakit apa? Kalau kata Aher katanya cuma bisul. Bisul tapi kan kalau ke dokternya abses. Kalau bisul itu kan bejendol. Kalau bisul itu kan bejendol. Kalau ini melebar. Nanas semua isinya. Nanas semua dibelek. Ada 7 jahitan. Demam 7 meriang sih. Aku tetap kerja karena harus kerja kan. Udah 7 jahitan dibuang. Numbuh lagi. Itu kenapa kata dokter apa? Kata dokter ya harus dioperasi lagi. Ada di atas sini sekarang. Oh, enggak itu maksudnya penyebab? Penyebabnya ada karena bisa kelenjar bisa. Dari kelenjar getah bening bisa. Dari kista juga bisa. Gitu. Tapi di luar kulit. Di kulit ya. Di luar bukan di dalam, bukan penyakit dalam. Jadi karena daya tahan tubuh juga lagi. Daya tubuhnya nggak kuat, stres. Aku stres emang. Kenapa sih soal apa? Kan ditipu yang itu orang anak arisan gak bayar, jadi aku stres. Lebaran sakit, puasa sakit, stres lah. Kafe ini punya keluarga, punya ini kan harus beli baju, beli apa. Tapi kan lo sendiri stres langsung saya. Kata dokternya jangan stres. Puasa saya dioperasi. Mau lebaran 1 bulan saya istirahat. Dapat uang dari mana? Saya sampai sumpah saya stres banget. Jadi kata dokter Empo jangan stres ya. Kalau stres Empo numbuh lagi gitu. Saya lagi berjualan dagang enak-enak ada aja musibah gitu ya. Tapi saya sabar, saya nggak menyalahkan Allah. Ini emang udah saya disayang Allah, dikasih penyakit suruh istirahat gitu. Ini berapa sih uang yang jadi kerugian sih banyak, hampir 100. Cuman ya orangnya begitu janji mulu, janji gitu loh. Sampai saya dibikin pusing, kayak kemarin saya nagih dibikin puter-puter di sini. Saya belum bisa nyebutin orangnya karena dia masih punya perjanjian sama saya. Arisan, sekarang saya kesel orang yang arisan itu di luar kota tuh jalan-jalan gitu loh, happy hedon. Yang nggak bayar ini saya berdua sama teman saya kan jadi nagih terus, saya berdua sama teman emang. Patungan gitu. Bandarnya. Enggak, aku bawa dia ke situ gitu. Kan tanggung jawab. Iya. Jadi aku dikejar-kejar juga sama orang kan gitu. Jadi untuk ganti ya saya nggak bakal bisa, saya kejar orang itu juga gitu. Ya mudah-mudahan diganti yang lebih baik lagi ya, Po. Ya doain aja Kak, beres semuanya gitu ya. Jadi nggak boleh stres aja kata dokter. Kalau stres penyakitnya ada lagi gitu. Ya jangan stres lah Pak Eli, gembira aja. Main sepatu roda lagi. Nah semangat dong buat Pak Eli, biar terus kerjanya semangat juga. Nah berikutnya juga ada perempuan-perempuan yang semangat semua, kerjanya juga semangat ya. Yang pertama ada Terry Putri, nanti ada lagi. Kita lihat dulu profil Terry Putri berikut. Baik, kita sudah bersama dengan Terry Putri. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Langsung Islami ya. Jadi puasa dan lebaran di Indonesia nih. Iya, setelah aku tuh 3 tahun nggak di Indonesia kan puasa lebarannya. Jadi ini lebaran dan puasa Indonesia tuh kayak seneng banget. Ya senang, ada banyak senangnya, tapi ada mikirin suami juga di sana gitu. Berarti ini nggak boleh, gue mau bilang senang tuh kayak gue bisa bersalah ya, inget suami padahal seneng banget. Suami bilang apa ini istrinya puasa-puasa nggak ada di dekatnya? Nggak apa-apa, udah izin lah. Apa namanya? Karena emang waktunya aku nggak bisa belum waktunya balik ke Amerika. Apalagi dengan kondisi sekarang Amerika seperti ini, jadi nggak boleh buru-buru dulu gitu. Pas masuk puasa emang lebih cepet kan tahun ini daripada tahun kemarin. Oh jadi ya udah lebarannya puasa lebaran di sini. Jadi udah berapa bulan? Kayaknya udah lama banget ya, hampir dari setahun di aku Indonesia. terakhir kesini itu ya. Ada 9 bulan ya. 9 bulan ya. 9 bulan, ya. 1 anak. Terus ini gimana menjalin hubungan LDR dengan suami? LDM. Tapi ya emang gitu. Marriage iya, bukan cuma R ya, M loh dia. Jadi kayak emang gitu, emang kesepakatannya di pernikahan kan emang kita akan LDM gitu. Jadi kondisinya seperti itu ya dijalankan aja. Dan kita juga nggak tahu nih kondisinya sekarang Amerika begini kan, membuat aku yang nggak mau pindah warga negara yang visanya masih visa turis, nggak bisa lama-lama di sana gitu. Kalau dulu kan lama 6 bulan tuh kayak lebih santai gitu aku di Amerika. Kalau sekarang nggak bisa karena kondisinya sekarang banyak banget yang deportasi, banyak banget yang diliatin, diancam apa segala macam. Jadi membuat aku akan lebih lama di sini gitu. Nih kita lihat cuplikan 9 bulan yang lalu ya, sempat sedih katanya Terry pengen tuh ada yang ngetok pintu rumahnya. Oh siapa sih yang ngetok? Gitu aja berikut.
Masih gitu nggak perasaannya sekarang? Ya masih lah, yang namanya punya suami ketemunya paling sebentar, setelah 12 tahun sendiri terus menikah. Begitu menikah harus berjauhan, ketemu terbatas dengan kondisi-kondisi yang tidak mudah untuk pernikahan gitu. Jadi banyaklah ya, tapi semua pernikahan pasti ada ujian-ujiannya. Kalau aku ujiannya mungkin ini kendala jarak, perbedaan ini dan itu gitu. Komunikasi udah pasti ya kan? Komunikasi iya, jadi ya udah emang harus jalan Jadi misalnya ya, namanya juga suami istri kan pasti ada masalah nih. Tapi kan biasanya kalau kita sering ketemu kan kita ngobrolin tuh masalah, mencari jalan tengahnya tuh pada saat kita ketemu gitu kan. Langsung lebih enak mungkin. Nah sekarang kan berarti tetap harus komunikasi tapi melalui media. Pakai handphone, video call. Itu tantangannya apa? Tapi kalau di usia kita sekarang ini ya, kalau kayak berantem gitu, kalau enakan jauhan kadang-kadang. Jadi kalau udah, oh ya udah aja, udah tinggal dia siang, aku malam, aku tinggalan tidur, udah gitu, besok-besok selesai urusannya. Jadi tidur gitu. dulu masing-masing gitu ya. Udah seger baru ngobrol Karena lagi. perbedaan waktu ini dan usia yang udah malas ribut dalam segala hal. Jadi kalau ada masalah sebesar apapun, lebih gampang untuk menyelesaikannya. Oh ya udah jalanin aja, udah usia segini mau apa-apa deh jalanin aja deh gitu. Lama-lama ya udahlah, nggak usah dipikirin gitu ya. Nggak usah dipikirin hal-hal yang gimana apapun. Hal yang masalah, kita lebih fokus kepada hal-hal yang menyenangkan. Iya, itu sebenarnya ya aku nangis itu waktu kesini terakhir ini. Tim Rumpi tuh Masya Allah luar biasa. Jadi aku kucuk-kucuk datang ke sini nggak tahu apa-apa, happy. Tiba-tiba tim kreatifnya memang hebat banget, ngasih tahu aku sesuatu yang aku nggak tahu sebagai istri dan ibu gitu. Terus aku kaget, terus aku nangis makanya di situ, karena satu-satunya tempat yang membuat aku bersatu kan suami ya. Tapi tim ini, tim Rumpi ini dengan lebih tahu gitu. daripada gue sendiri. Pas ditanya gue langsung nangis. Kenapa aku nggak tahu, kalian lebih tahu. Nah di situ fan. Jadi waktu itu aku kayak lagi sedih banget, kayak ngerasa orang luar aja gitu jadinya, dengan perbedaan jarak, perbedaan ini dan itu gitu. Iya. So that's the answer of the question of I'll be an outsider from now, as you wish and as you treated me all this time. itu gara-gara Rumpi. Nggak, kalian ngasih tahuin aku terima kasih. Jadi aku pada saat itu ngerasa, oh aku kok kayak orang luar di satu lingkungan yang aku nggak bisa ceritakan apa. Jadi ya udah, kalau emang dianggap orang luar ya orang luar aja, nggak apa-apa gitu. Terus habis itu, thank you loh guys. suami nanya dong, ada apa sih? Apa? Gimana akhirnya selain berikutnya, jangan kemana, tetap di Rumpi Musik.